ada-ada saja ulah Abu Jahil. Ia tak pernah henti-hentinya memusuhi Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahil merasa panas. Ia tak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimilikinya. Pada suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu ia tempelkan di depan pintu rumahnya. Dengan lonceng tersebut, bila ada orang yang hendak bertamu, tak perlu lagi capek-capek mengetuk pintu. Cukup membunyikan lonceng yang menempel di pintu rumahnya. Melihat hal itu, hati Abu Jahil pun merasa panas. Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer, gerutu Abu Jahil. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahil malah sengaja menggodanya. "Woi Abu Jahil, coba lihat, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas membuat Abu Jahil semakin panas. "Dasar tukang pamer," balas Abu Jahil. Ia pun berlalu dari hadapan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan untuk pamer. Dasar Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Karena rasa dengkinya ini, Abu Jahil ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benak Abu Jahil niat untuk berbuat jahat. "Akan kucuri lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan, biar tahu rasa dia," pikir Abu Jahil. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukan omong kosong belaka. Di saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahatnya. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahil naik ke daerah rumah Abu Nawas. Kemudian ia mendekati pintu rumah dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, lonceng tersebut langsung berbunyi, yang membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja ketahuan," ujar Abu Jahil. Meski hampir ketahuan, Abu Jahil tak mau menyerah. Malam berikutnya, ia mencoba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini ia lebih berhati-hati daripada malam sebelumnya. Dan saat ia memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahil pun panik dan langsung kabur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya, Abu Jahil tak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Karena selalu gagal dalam aksinya, Abu Jahil pun memutar otak mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya, pikir Abu Jahil. Maka Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahil? Tumben nih main kemari," tanya Abu Nawas. "Ini Abu Nawas, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," jawab Abu Jahil. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas kembali. "Menurutmu cara apa yang paling ampuh untuk mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol. "Itu sih gampang Abu Jahil. Gini. Jadi saat kamu akan mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Betul juga kata Abu Nawas. Kenapa tidak terpikirkan olehku?" ujar Abu Jahil dalam hati. "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahil. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahil mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas. Ia lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Dan ketika ia mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahil tidak mendengar suara apapun. "Yes, akhirnya aku berhasil," ucap Abu Jahil kegirangan. Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahil terkejut. Apalagi ketika ia menoleh ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali,
Kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun. Batin Abu Jahil keheranan. Melihat tingkah Abu Jahil ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian Abu Nawas membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahil. "Ngapain kamu mencuri loncengku?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat konyolan Abu Jahil. "Tentu saja aku bisa mendengar lonceng. Telingaku kan tidak ditutup kapas," teriak Abu Nawas. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku," gerutu Abu Jahil. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampungnya. "Wahai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nah, nanti kamu yang mengantarkannya keledai tersebut ke rumahku." "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan. Ayo kita berangkat sekarang," balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Sekarang kamu bawa 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku ya. Dan jangan sampai ada yang hilang." "Oh, jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu, sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, Abu Nawas lalu menunggangi salah satu keledai. Kemudian ia pun pergi menggiring keledainya. Di tengah perjalanan muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Ia pun kaget, ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat tadi jumlah keledainya ada 9? Kenapa kok tiba-tiba hilang 1? Waduh, jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledainya untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan. Namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh, 9 ekor. "Wah, berarti aku tadi salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa, Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Dan anehnya, jumlah keledainya kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Ia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Ia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 keledainya. "Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang," ucap Abu Nawas. Namun usahanya ini sia-sia, karena setelah menunggu agak lama, jumlah keledainya pun masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan ya?" tanya kakek tua.
Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini, balas Abu Nawas. Lah memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya kakek tua itu kembali. Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali? Tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu pun paham dengan yang menimpa Abu Nawas. Ia pun tertawa dan berkata, "Sini kamu turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dari keledainya dan menghitung kembali. "Wah, iya bener, jumlahnya ada 9, kek," kata Abu Nawas. "Yaudah, sekarang kamu pulang. Jangan biarkan hayalan ini menguasaimu," kata kakek tua itu. Abu Nawas pun menuruti ucapan kakek tua itu. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi, saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiringnya. Dan jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek tua. "Lihatlah kek, saya tidak berkhayal. Jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu pun kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu itu hanya menghitung keledai di hadapanmu saja. Sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua itu kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Wah, bener juga ya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian.